Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penganggaran biaya dari produk kami, yaitu kuah kui. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aurelia Benta Putri dengan NPM 24012010182. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulida dengan NPM 240120100189. Perkenalkan, nama saya Bunga Alivia Putri Wijaya dengan NPM 24012010109194. Saya Sofia Wardani dengan NPM 24012010169. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu anggaran penjualan. Pertama, kita lihat dari data historisnya. Nah, berdasarkan data penjualan pada bulan September sampai Desember 2025, total penjualannya itu mencapai kurang lebih 6.400 porsi dengan nilai kurang lebih 64 juta dan harga per porsinya konsisten 10.000. Nah, kontribusi tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 19,9%, dan terendahnya berada di bulan Desember, yaitu 17,7%. Nah, ini merupakan menjadi pijakan awal. Lalu yang kedua, dari data tersebut kami melakukan ramalan penjualan untuk tahun 2026 menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, metode ini dipilih karena mampu meminimalkan selisih antara data aktual dan garis tren. Jadi dari perhitungan yang ada pada slide ini, kita memperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A itu 11.600 sekian dan B 120.000. Nah, jadi apa sih artinya? Makanya setiap bulan ini penjualan tuh diperkirakan akan naik sekitar 120.000. Jadi dengan proyeksi dari Januari hingga Desember 2026, total ramalan penjualan mencapai kurang lebih 1,8 miliar atau setara dengan 181.000 porsi. Nah, yang ketiga, hasil ramalan ini kita alokasikan ke dalam 4 kuartal dengan bobot musiman. Kuartal 1 dari bulan Januari sampai Maret itu 10% dari total, yaitu sekitar 100.000 porsi. Ini rendah karena pada saat itu tuh sedang terjadi libur semester dan bulan puasa. Lalu kuartal kedua, yaitu bulan April sampai Juni, sekitar 25% atau 45.000 porsi sekian. Nah, itu mulai menunjukkan trennya tuh produknya mulai ramai. Lalu yang kuartal ketiga dari bulan Juli sampai September itu 20% atau sekitar 36.000 porsi, yaitu terjadi ketika liburan tetapi masih tetap masa aktif. Dan kuartal keempat, yaitu bulan Oktober sampai Desember, itu puncaknya ada 45% atau setara dengan 81.000 porsi, karena pada bulan tersebut merupakan bulan aktif dan akhir tahun. Nah, jadi total unit yang terjual itu sekitar 181.146 porsi. Nah, nilai penjualan per kuartalnya yaitu Q1 pada 181 juta, Q2 ada di 452,8 juta, Q3 itu ada di sekitar 362,3 juta, dan Q4 berada di 815,1 juta. Jadi, strategi penjualan ini harus difokuskan di kuartal 4. Dari angka penjualan, kami beralih ke anggaran produksi. Tujuannya agar anggaran produksi ini tepat waktu dan tidak kelebihan stok. Dari angka penjualan, kami beralih ke anggaran produksi. Tujuannya yaitu agar produksi tepat waktu dan tidak kelebihan stok. Kami menggunakan pendekatan persediaan akhir sebesar 20% dari perencanaan kuartal berikutnya. Mengapa 20%? Ini adalah kebijakan manajemen untuk menjadikan fleksibilitas jika terjadi lonjakan permintaan. Nah, untuk menghitung persediaan akhir kuartal 1, kita pakai rumus 20% dikali penjualan kuartal 2, yaitu 20% dikali 45.287, yang hasilnya 9.057 porsi. Sedangkan persediaan akhir kuartal 2 yaitu 7.246 porsi. Persediaan akhir kuartal 3 yaitu 16.303 porsi. Untuk persediaan akhir kuartal 4, 20% dikali estimasi penjualan kuartal 1 tahun depan, yaitu kita asumsikan 10% dari kuartal 4 tahun ini, sekitar 8.152 porsi.
Nah, untuk penyederhanaan, persediaan awal semua kuartal adalah 0 karena produksi dilakukan persis sesuai penjualan tanpa stok awal. Kami memakai pendekatan just in time. Untuk rumus produksinya yaitu produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Hasilnya untuk kuartal 1 yaitu 18.115 porsi, kuartal 2 45.287 porsi, kuartal 3 36.229 porsi, dan kuartal 4 yaitu 81.516 porsi. Jadi, total produksi setahun 181.147 porsi, hampir sama dengan total penjualan. Angka inilah yang menjadi basis utama untuk menghitung kebutuhan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan anggaran bahan mentah yang merupakan komponen biaya terbesar. Jadi di kuah kuis sendiri, terutama produknya mie jebeu, ada 7 bahan utama dengan standar pemakaian per porsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dengan contoh perhitungannya. Yang pertama adalah mie. Standarnya adalah 0,15 kg per porsi. Nah, kebutuhan totalnya sama dengan 181.147 porsi dikali 0,15. Jadi 27.172 kg. Dengan harga 12.000 kg, total biayanya adalah 326 juta per kuartal. Kuartal pertama 40,7 juta dan kuartal keempat paling besar dengan harga 132 juta. Kemudian yang kedua ada ayam cincang. Nah, standar kebutuhannya adalah 0,0 kg per porsi. Kebutuhan totalnya adalah 9.057 kg. Nah, harganya itu 80.000 per kilogram. Jadi total biayanya ada 724,5 juta. Ini komponen yang termahal. Pada kuartal keempat mencapai 293 juta karena volume produksinya yang tinggi. Kemudian bahan yang ketiga adalah chili oil. Standarnya adalah 0,005 kg per porsi. Nah, kebutuhan totalnya adalah 905 kg dengan harga 200.000 per kilogram. Jadi total biayanya adalah 181 juta. Kemudian bahan yang keempat ada patty atau olahan daging ya. Standarnya itu 0,01 kg per porsinya. Nah, untuk kebutuhan totalnya ada 1.811 kg dengan harga 30.000 per kilogram dan totalnya adalah 54,3 juta. Kemudian bahan yang kelima ialah minyak. Standarnya sih 0,01 liter per porsi. Kebutuhan totalnya adalah 1.811 liter dengan harga 20.000 per liter. Jadi totalnya adalah 36,2 juta. Kemudian bahan yang keenam ialah pangsit. Standarnya adalah 0,02 per kilogram per porsi. Kebutuhan totalnya ialah 3.622 kg dengan harga 25.000 per kilogram. Jadi totalnya adalah 90,6 juta. Kemudian yang ketujuh ialah saus tomat. Standar bahannya adalah 0,015 kg per porsi dengan kebutuhan total sebanyak 2.717 kg dan harganya adalah 12.000 per kilogram. Jadi totalnya adalah 32,6 juta. Jadi total biaya bahan mentah tadi selama 1 tahun ialah 1,36 miliar atau lebih tepatnya 1.362.064.140 dari penjualan mie 326 juta ditambah ayam 724,5 juta, kemudian ketambahan chili oil 181 juta, lalu patty 54,3 juta, minyak 36,2 juta dan juga pangsit 90,6 juta dan saus 32,6 juta. Jadi ayam cincang ini menyumbang lebih dari 50% total biaya bahan. Sehingga ini harus menjadi fokus pengendalian biaya. Jika harga ayam naik, maka margin dari kuah kuis sendiri ini akan tertekan. Baik, saya Hikmah akan menyampaikan bagian yang lebih ringkas namun krusial, yaitu tenaga kerja langsung, overhead, dan laba rugi. Baik, yang pertama untuk tenaga kerja langsung, di sini kamu menggunakan 3 karyawan tetap dengan standar waktu per porsinya 0,25 jam atau setara dengan 15 menit. Maka total jam kerja setahunnya itu 181.147 porsi dikali 0,25 jam sama dengan 45.286,75 jam. Nah, jika per kuartalnya Q1 sama dengan 4.528
jam, Q2-nya 11.321 jam, Q3 9.057 jam, Q4-nya 20.379 jam. Jadi biaya tenaga kerja tetap ada di angka 10,8 juta per kuartal dengan asumsi gaji 3 orangnya itu 3,6 juta per kuartal atau 1,2 juta per bulannya. Jadi setahun itu 43,2 juta. Lalu yang kedua, untuk overhead pabrik atau tarif overhead yang kami tetapkan adalah 2.000 per jam kerja langsung. Maka Q1-nya 4.528 jam dikali 2.000 sama dengan 9,05 juta. Lalu Q2-nya 11.321 jam dikali 2.000 sama dengan 22,64 juta. Q3-nya 9.057 jam dikali 2.000 sama dengan 18,11 juta. Q4-nya 20.379 jam dikali 2.000 sama dengan 40,75 juta. Sehingga total overhead dalam setahun ada di 90,57 juta. Nah, biaya overhead ini mencakup biaya listrik, air, gas, penyusutan alat, dan biaya tidak langsung lainnya. Lalu yang ketiga, untuk total HPP atau harga pokok produksi, kita menjumlahkan antara bahan mentah yaitu 1.032.064.140, lalu biaya tenaga kerja langsung juga 43.200.000, biaya overhead 90.573.500, sehingga didapatkan total HPP sebesar 1.495.937.640. Lalu yang keempat yaitu laba rugi. Jadi pendapatan penjualan pada tahun 2026 itu sebesar 1.461.538 dikurangi dengan HPP-nya tadi sebesar 1.435.837.640 dan laba kotor 315.623.889, sehingga setelah dikurangi dengan biaya operasional yang lain, jika ada, laba bersih tercatat 232.131.617. Nah, artinya margin dari laba bersih itu sekitar 12,8%. Yang artinya ini sangat sehat untuk sebuah usaha kuliner skala UKM. Kesimpulan dari kami, jadi usaha kuah kuih ini layak untuk dilanjutkan dan menguntungkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait anggaran penjualan dari produk kuah kuih. Jadi dapat saya tarik kesimpulan yaitu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, ramalan penjualan di 2026 itu sebesar 1,81 miliar dengan metode kuadrat terkecil yang berada di puncaknya itu pada kuartal 4. Lalu yang kedua, untuk anggaran produksi sebesar 181.147 porsi yang disusun berdasarkan persediaan akhir sekitar 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Lalu yang ketiga, total biaya bahan mentah mencapai sekitar 1,36 miliar dengan ayam cincang sebagai komponen terbesar. Lalu yang keempat, ada biaya tenaga kerja langsung dan overhead, itu masing-masing terdapat 43,2 juta dan 90,5 juta dengan tarif overhead 2.000 per jam kerja. Dan yang terakhir adalah laba bersih yang diperoleh sebesar 232 juta yang menunjukkan bahwa usaha ini dapat memberikan imbal balik yang positif. Tentunya kami sadar masih banyak asumsi yang bisa untuk disempurnakan, misalnya fluktuasi harga bahan baku atau perubahan perilaku musiman konsumen. Oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian akan sangat kami harapkan. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.